Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku Iliad of Homer, bagian 9. Putra Atreus terlihat gelisah ketika menyuruh para bintara untuk mengumpulkan pasukan Achaean. Agamemnon menitikkan air matanya, sangat berat harus menatap bangsanya telah mengalami kekalahan. Ia berkata, "Sahabat-sahabatku, saat ini langit sedang memberi cobaan yang sangat berat. Zeus pernah berjanji kepadaku bahwa aku akan menghancurkan Troy sebelum pulang. Namun ia membohongiku. Kini ia memintaku pulang ke Argos setelah aku kehilangan banyak prajurit yang gagah berani. Seperti kita ketahui, tak ada yang berani menentang Zeus. Sekarang mari kita siap-siap pulang ke Argos. Kita tak dapat menaklukkan Troy." Untuk beberapa saat lamanya bangsa Achaean duduk diam meratapi kekalahan mereka, hingga akhirnya Diomedes angkat suara. "Agamemnon putra Atreus, aku ingin mencelamu karena kebodohanmu. Awalnya kau menghinaku di depan bangsa Danaan dengan mengatakan bahwa aku pengecut dan bukanlah seorang prajurit. Jika kau memang menghendaki kami kembali ke Argos, maka kembalilah dengan pasukanmu. Aku akan tetap di sini hingga Troy hancur berkeping-keping." Bangsa Achaean bersorak mendengar apa yang disampaikan Diomedes. Dan sekarang giliran Nestor yang bicara. "Putra Tideus," ucapnya, "keberanianmu dalam medan perang tak diragukan lagi, dan kebijaksanaanmu dalam dewan melebihi yang lain yang seusiamu. Tak ada seorang pun bangsa Achaean dapat menyangkal ucapanmu. Namun kau belum mendengarkan hingga akhir. Kau masih muda, mungkin lebih muda dari putraku yang paling muda. Namun kau bicara dengan bijak dan telah memberi saran kepada para pemimpin Achaean tanpa pertimbangan. Bagaimanapun juga, aku lebih tua darimu, dan aku akan memberitahu segalanya. Dan kuminta tak seorang pun yang tak mengindahkan ucapanku. Sekarang mari kita menerima malam dan menyiapkan makan malam. Namun biarkan para penjaga berjaga di dekat parit, dan instruksi ini kuberikan kepada mereka yang masih muda." Demikian ucapan Nestor, dan mereka melaksanakannya. Para penjaga segera pergi dengan membawa persenjataan langsung di bawah komando putra Nestor, Thrasymedes, Ascalaphus, dan Ialmenus. Agamemnon meminta para penasehat Achaean berkumpul di tendanya untuk makan malam. Dan setelah mereka menikmati hidangan, Nestor berkata kepada Agamemnon mengenai perseteruannya dengan Achilles. Ia meminta agar Agamemnon berdamai dengannya dan memberinya hadiah-hadiah serta menyampaikan permohonan maaf. Agamemnon menjawab, "Nestor, kau baru saja memarahi kebodohanku. Aku memang salah. Zeus memperlihatkan padaku bahwa ia menyayangi Achilles, sehingga ia membunuh banyak pasukan Achaean. Aku begitu buta dan dikuasai pikiran jelek. Namun aku akan mengirimkan hadiah dan juga menyampaikan permohonan maafku. Aku akan memberinya 7 tripod yang belum pernah tersentuh api dan 10 talen emas. Aku juga akan memberinya 20 ketel besi dan 12 ekor kuda terbaik. Aku juga akan memberinya 7 pelayan wanita terbaik yang kudapat ketika ia menaklukkan Lesbos. Kemudian aku akan mengembalikan Briseis kembali kepadanya. Aku bersumpah bahwa aku tak pernah menyentuh gadis itu sejak ia bersamaku. Semua hadiah-hadiah itu untuknya. Jika sesudahnya para dewa mengizinkanku menghancurkan kota Priam, biarkan ia datang ketika bangsa Achaean sedang membagikan rampasan dan ia bebas mengambil emas dan perunggu sesuka hatinya. Biarkan ia mengambil 20 wanita Troy. Ketika kita telah mendarat di Argos, aku akan menjadikannya sebagai menantuku dan memberi penghormatan. Aku punya 3 orang putri, Chrysothemis, Laodice, dan Iphianassa. Dan kuberi ia kebebasan untuk memilih salah satu dari mereka tanpa harus melalui lamaran dan mas kawin. Aku juga akan menyerahkan kepadanya 7 kota yang ada di bawah perintahku.
Kardamile, Enope, Hire, Ferai, Aipea, Pedasus, dan kota di perbatasan Pilos. Mereka yang tinggal di kota-kota itu kaya akan binatang ternak. Mereka akan menghormatinya dengan hadiah-hadiah dan menganggap seolah-olah ia dewa. Dan mereka juga akan menuruti setiap perintahnya. Semua ini akan kuberikan kepadanya jika ia bersedia menghilangkan amarahnya. Namun bagaimanapun usiaku lebih tua darinya dan ia seharusnya mengikuti perintahku. Nestor menjawab, "Putra Atreus, hadiah-hadiah yang akan kau berikan sudah cukup. Sebaiknya sekarang kita segera mengirim beberapa utusan untuk menemui Achilles di tendanya. Aku akan menyebut nama-nama yang akan pergi menemui Achilles. Yang akan memimpin adalah Phoenix, Ajax, Odysseus, dan Eurybates. Sekarang ambil air untuk kita, yang lainnya harus diam sementara kita berdoa kepada Zeus agar mengampuni kita." Beberapa pelayan segera menuangkan air kepada para tamu. Sementara pelayan lainnya mencampur anggur dan air di dalam mangkuk, lalu memberikannya kepada setiap yang hadir. Setelah mereka berdoa kepada Zeus dan minum hingga puas, para utusan segera berangkat menuju tenda Achilles. Mereka berjalan menyusuri pantai sambil berdoa kepada Poseidon agar berkenan memberikan keberanian kepada bangsa Akhayan. Ketika tiba di kapal-kapal dan tenda-tenda bangsa Myrmidon, mereka melihat Achilles tengah memainkan lira perak. Alat musik itu adalah barang rampasan perang yang didapatkannya ketika menghancurkan kota Etion. Di depannya tengah duduk sahabat dekatnya Patroclus yang tenggelam dalam nada merdu yang dimainkan Achilles. Ketika Achilles berhenti, Odysseus dan Ajax masuk. Achilles bangkit, tangannya masih memegang lira. Patroclus ikut berdiri ketika melihat ada tamu yang datang. Achilles menyapa mereka, "Selamat datang teman-temanku, pasti ada hal yang ingin kalian sampaikan." Achilles mempersilahkan duduk dan menyuruh Patroclus yang ada di dekatnya. "Putra Menoetius, siapkan mangkuk besar di atas meja, kemudian campurkan air dan anggur di dalamnya. Pastikan setiap tamu kita mendapatkan cangkir, mereka sahabat-sahabatku yang sedang mengunjungiku." Patroclus melaksanakan perintah Achilles. Setelah makanan dan minuman dihidangkan, Achilles lalu duduk berhadapan dengan Odysseus dan meminta Patroclus agar berdoa kepada para dewa. Selesai berdoa, mereka menikmati hidangan yang tersaji. Setelah kenyang, Ajax memberikan isyarat kepada Phoenix dan Odysseus mengatakan maksud kedatangan mereka. "Achilles," ucap Odysseus kepada sahabat karibnya, "kami sudah menikmati hidangan yang disajikan di tenda Agamemnon dan tendamu. Namun kita dalam masalah sangat serius, dan tanpa bantuanmu, kita tidak akan berhasil menyelamatkan pasukan kita, atau kita semua harus mati di sini. Para prajurit Troy dan sekutu mereka sedang berkemah di dekat kapal-kapal kita dan tembok yang baru kita buat. Zeus memberi mereka isyarat bahwa mereka akan menang. Hektor mengamuk seperti maniak, merasa yakin Zeus berada di pihaknya. Ia berjanji akan menghancurkan kapal-kapal bangsa Akhayan, dan aku khawatir jika langit mendukung kesombongannya. Bantulah kami meski terlambat. Selamatkan bangsa Akhayan dari kesombongan mereka. Kau pasti menderita dan merasa bersalah jika setelah ini kau tetap memutuskan untuk mundur dari medan perang." Odysseus kemudian menyampaikan pesan Agamemnon. Achilles menjawab, "Aku tidak akan berdamai dengan Agamemnon yang telah menghinaku, dan ia tidak pernah menghargai perjuanganku. Aku menaklukkan 12 kota, sementara 8 kota di dekat Troy kuhancurkan dengan orang-orangku. Aku juga mengambil kekayaan yang lebih banyak dari kota-kota itu. Namun semua itu kuberikan kepada Agamemnon. Dan seperti yang kalian tahu, ia hanya diam di kapal dan kitalah yang harus menaklukkan kota-kota itu. Ia memang membagi rampasan perang itu kepada para pemimpin Akhayan. Namun mengapa ia juga mengambil milikku? Sekarang bertanyalah kepada diri kalian, mengapa kita bertempur melawan bangsa Troy? Bukankah semua ini karena Helen? Apakah di dunia ini Menelaus adalah satu-satunya orang yang mencintai istrinya?
Biarkan Agamemnon datang mencarimu dan pangeran lainnya untuk membantunya menyelamatkan kapal-kapalnya. Bukankah ia telah melakukan banyak hal tanpa kehadiranku? Ia telah mendirikan tembok, telah menggali parit-parit yang sangat dalam. Aku memutuskan untuk pulang besok pagi. Jika Poseidon berbaik hati, aku akan tiba di Phthia dalam 3 hari. Dan katakan kepada Agamemnon dan semua yang telah kulakukan pada kalian. Dan katakan padanya di hadapan bangsa Achaean bahwa mereka seharusnya membencinya. Aku tak tertarik dengan hadiah-hadiah yang ditawarkannya. Mengapa ia tidak datang ke tendaku dan memohon maaf secara langsung? Zeus telah meninggalkannya. Aku tidak akan menikahi putrinya, mesti ia secantik Afrodit atau secerdas Athena. Biar laki-laki lain yang akan menjadi suami mereka. Peleus akan mencarikanku seorang istri yang ayahnya mungkin seorang raja. Dan aku memutuskan pulang esok pagi dengan pasukan Myrmidon. Dan kau Phoenix, kau dapat menginap di kapalku malam ini dan ikut pulang besok pagi. Namun aku tak akan memaksamu menuruti tawaranku. Demikian Achilles mengutarakan kekesalannya di hadapan tamu-tamunya. Mereka begitu gelisah karena Achilles menolak permintaan mereka. Tak lama kemudian Phoenix berbicara. Achilles, jika kau ingin pulang esok hari, lalu bagaimana mungkin aku dapat bertahan tanpamu? Ayahmu memintaku ikut bersamamu. Maka dari itu, aku tak mungkin tetap di tempat ini tanpamu. Jika kau terus berjuang dengan kami, kau akan dapat kehormatan dan kejayaan seperti yang dikatakan ibumu. Phoenix terus merayu agar Achilles membatalkan rencana kepulangannya. Ia ingin Achilles berdamai dengan Agamemnon dan terlibat kembali dalam pertempuran karena moral pasukan Achaean hancur. Mereka butuh semangat baru untuk tetap terus berjuang hingga Ilius hancur. Achilles menjawab, Phoenix, sahabat lamaku dan ayahku, aku tak membutuh penghormatan karena aku telah mendapatkannya dari Zeus sendiri. Kumohon jangan terus-menerus membunjukku dengan air mata yang semuanya disebabkan putra Atreus. Cintai ia dengan baik dan kau akan kehilangan cintaku. Kau tak seharusnya membantu orang yang telah memberiku masalah. Tetaplah di sini dan tidurlah di tempat tidurmu. Besok kita putuskan apakah kita akan pulang atau tetap di sini. Setelah itu, Achilles memberi isyarat kepada Patroclus agar menyiapkan tempat tidur Phoenix, sementara yang lainnya harus kembali. Ajax, putra Telamon berkata, Odysseus, putra Laertes, mari kita kembali. Sepertinya usaha kita sia-sia. Rakyat Danaan sedang menunggu jawaban dari kita. Dan kita harus memberikan jawaban apa adanya meski pahit. Achilles tak bisa memberi maaf. Tak peduli dengan perasaan teman-temannya yang datang dan memohon kepadanya. Ajax putra Telamon, jawab Achilles. Darahku masih mendidih jika mengingat bagaimana putra Atreus menghinaku di hadapan bangsa Argive. Sampaikan jawabanku kepada mereka. Aku tidak akan berperang sebelum Hektor mengacak-acak tenda pasukan Myrmidon. Karena tak berhasil membujuk Achilles, para utusan segera pergi. Patroclus menyuruh orang-orangnya menyiapkan tempat tidur untuk Phoenix. Phoenix tidur di tenda Achilles. Achilles tidur di kamarnya bersama Diomedes, putri Forbas yang ia bawa dari Lesbos. Sementara itu, Patroclus tidur di kamar yang lain dengan Iphis yang diberikan Achilles kepadanya sebagai hadiah. Ketika para utusan telah tiba di tenda putra Atreus, bangsa Achaean yang hadir menyambut kedatangan mereka dan mulai bertanya kepada mereka. Agamemnon yang pertama menanyai mereka, Odysseus, apa ia masih marah kepadaku? Odysseus menjawab, dengan berat hati kukatakan bahwa Achilles menolak hadiah-hadiah darimu dan memutuskan untuk pulang besok pagi. Ia memintamu untuk bermusyawarah dengan bangsa Achaean mencari jalan keluar terbaik. Ia juga menyarankan agar setiap orang agar ikut pulang bersamanya hingga kau tak mungkin menghancurkan Troy. Zeus, ucapnya, telah membentangkan tangannya untuk melindungi kota Ilius dan rakyat Troy. Telah diberi semangat untuk berjuang. Phoenix menginap di sana. Achilles memberinya kebebasan tetap ikut berperang atau ikut dengannya pulang besok pagi. Mereka hanya duduk diam setelah mendengar jawaban dari Odysseus hingga Diomedes memecah keheningan. Putra Atreus yang terhormat, kau tak perlu menggugatnya atau menawarinya hadiah-hadiah. Kebanggaannya sudah cukup baginya.
Biarkan ia menentukan sendiri pilihannya. Achilles akan kembali berperang jika ia ingin. Sebaiknya kita istirahat agar energi kita pulih. Ucapan Diomedes terdengar bijaksana. Setelah itu, mereka semua pergi tidur.